Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Pak Guru sehat. Sehat ya. Nah, marilah kita syukuri kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, karena kita bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk hal yang bermanfaat, hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan menjadi sumber bahagia kehidupan kita di dunia dan mudah-mudahan di akhirat kelak. Amin. Selanjutnya marilah kita sampaikan doa keberkahan dan doa rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai ekspresi tanda cinta kita kepada beliau, rasa kesyukuran kita yang mendapatkan bagian dari berkah dakwah beliau, dari rahmah beliau yang membawakan cahaya iman, cahaya Islam kepada seluruh umat manusia. Ibu-ibu yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-16. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan pelajaran 16, yaitu dengan tanmiyatul mufrodat, dengan mendalami makna dan kata-kata bagian-bagian lainnya nantinya. Pelajaran kita yang ke-16 judulnya adalah Al-Mukallaf. Pada pertemuan sebelumnya bisa kita pahami Al-Mukallaf ini bisa bermakna yang diberi tanggung jawab atau orang yang diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Tanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Dari mana kita pahami ada makna orang ya, untuk membantu kita memahami bahwa di sini ada makna orang, ada mim di awal ya, di awal, kemudian alif lam, ada alif lam yang ada di awal kata bisa membantu kita untuk mengenali bahwa kata ini merupakan bentuk 4, sehingga kita mengatakan yang. Jadi kalau digabungkan, pemahaman tersebut menjadi orang yang diberi beban. Lalu dari mana datangnya makna di? Ya, dari mana datangnya makna di? Ini secara sekilas, ya, secara sekilas, ibu-ibu sebenarnya sudah mempelajarinya, yaitu dengan istilah ya, kalau ibu-ibu masih ingat dan mungkin sedang bergiat sekarang untuk memahaminya, ada istilah ismul fa'il dan istilah ismul maf'ul. Kata ini adalah kata yang jenisnya masuk dalam kategori ismul maf'ul. Dulu, waktu awal-awal kita belajar, kata yang bermakna di, ya, makna di dulunya kita pahami seperti pada contoh apa dulu? Contoh maktub. Nah, dulu ada kata maktub. Kemudian berkembang lagi menjadi kata marhum. Kemudian berkembang jadi kata maklum. Kata-kata tersebut juga memiliki makna di, yang di. Ibu-ibu kalau ingat ismul fa'il dan ismul maf'ul yang sudah dipelajari di tingkat 2 secara sekilas, itu ada isim fa'il yang dikembangkan dari fi'il 3 huruf madinnya, ada juga ismul fa'il yang dikembangkan dari fi'il yang madinnya lebih dari 3 huruf. Begitu pula halnya dengan ismul maf'ul. Mudah-mudahan nanti kalau kita punya waktu, ya, kita bisa kembangkan lagi, kita bisa dalami lagi, kita bisa pelajari lagi pelajaran tersebut. Itu sekilas tentang kata al-mukallaf
yang kita jadikan ya pemahaman untuk memahami judul pelajaran kita yang ke-16. Selanjutnya mari kita baca bersama. Mari kita baca bersama materi kita, ayat yang dijadikan sebagai patokan untuk kita kaji bersama-sama pada 16 ini. Kita mulai, mari. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana Ya, itu dia ayatnya yang akan kita kaji dari aspek tanmiyatul mufradat untuk kali ini. Kesempatan kali ini kita akan kaji dari segi tanmiyatul mufradatnya. Ungkapan pokok yang kita bisa dalami lebih lanjut ya, dari ayat tersebut adalah pada ungkapan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi ada kasabat dan ada iktasabat. Pada pertemuan sebelumnya kita memahaminya dengan sama-sama bermakna berusaha atau mengusahakan. Ya, kasaba yaksibu kaz yang bermakna usaha untuk konteks yang positif, lalu iktasabat untuk konteks yang negatif. Kata kasaba yaksibu kasb. Coba kita baca tasrifnya bersama-sama. Kasaba Yaksibu itu memiliki beberapa makna. Tergantung kepada konteks ya, memiliki beberapa makna lanjutan tergantung pada konteks penggunaannya. Nah, pada pelajaran ini coba kita lihat contoh awalnya ada kasaba fulan li usrati. Apa contohnya? Kasaba fulan Li usrati. Yang tadi makna awalnya adalah mengerjakan. Nah, di sini apa jadi maknanya? Di sini maknanya mencari rezeki. Untuk keluarganya. Ya, tetap bisa bermakna berusaha ya, berusaha untuk keluarganya. Ya, usaha apa maksudnya ya? Usaha untuk mencari rezeki. Kasaba fulan li isratihi. Kemudian kata iktasaba. Kata iktasaba kita lihat mudhari'nya apa? Yaktasibu. Iktasaba. Iktasaba yaktasibu. Ini juga bermakna mengerjakan, cuma dalam konteks yang negatif. Kita lihat contohnya di dalam kalimat yaktasibu fulan al-ithma. Coba dibaca. Yaktasibu fulan ulisma. Yaktasibu fulan al-ithma. Yaktasibu fulan al-ithma. Ya, al-ithma. Al-ithma. Perhatikan hurufnya. Perhatikan hurufnya. Ini mirip sekali ya. Kata ini al-ithma. Apa makna al-ithma di dalam kalimat tersebut? Dosa tindakan
Dosa. Al-ithma itu maknanya dosa. Mirip sekali dengan al-ism. Al-isma. Yang Al-ism. bedakan satu huruf. Kalau yang ini apa maknanya? Nama. 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 Ya. Kalau ini nama, kalau ini adalah dosa. Dosa. Yang sin itu yang bermakna nama, sedangkan yang menggunakan ta itu bermakna dosa. Adakah ibu-ibu sekalian ingat kata lain yang bermakna dosa juga? Apa kata lain yang ibu-ibu ingat juga sebagai kata yang bermakna dosa? Akta sabat. Ikta sabat. Bukan. Ya, terutama ini mungkin katakan ibu-ibu sekalian pada Sayiat. apa lagi? Akto. Bukan. Akto. Yang kita biasanya kalau minta itu ya minta ampun. Ya, minta ampun tuh apa? Gufar. Yang kita minta ampun apa yang minta ampun? Dosa. Dosa. Apa itu? Ingat? Junub Ampuni ya. dosa kami. Junuba. Ya, betul itu dia ya. Ada kata zunub, ada kata zan. Ada kata zunub, ada kata zan. Junuba. Jambun. Gitu ya. Ya. Ini ada beberapa kata yang bermakna dosa. Ya, ada ithma, ada asayiat ya pada sebelum-sebelumnya. Ada juga yaitu yang bermakna dosa dulu yang berkaitan dengan syirik apa? Dosa yang berkaitan dengan syirik dulu apa? Musyrik. Syirik. Dosa. Ada ingat? Dosa yang berkaitan dengan syirik apa ungkapannya? Enggak ingat dulu. Ya, dulu kita pernah pelajari ada kata zulmun. Inna syirka inna syirka la zulmun azim. Itu. Syirik adalah dosa yang Besar. dulu. Ada beberapa kata ya. Ada beberapa kata yang kita pahami dengan makna dosa. Nah, sini muncul al-ithma. Kita lanjutkan berikutnya. In nasina au akhtona. In nasina au akhtona. Di sini ada dua kata ya, ibu-ibu sekalian, yang penting untuk kita dalami. Yang pertama adalah kata nasina. Kemudian yang kedua adalah akhtona. Apa makna nasina pada pelajaran kita sebelumnya? Kami lupa. Kami lupa. Akhtona Salah. Nah, siapa yang salah? Kami. Kami. Dari mana kita duga bahwa yang salah kami? Ada Berarti akhtona fiil apa? Fiil madin. Fiil madin. Kalau nasina bagaimana? Fiil madin. Fiil madin juga. Ya. Ini adalah fiil madin dengan domir nahnu. Akhtona juga demikian. Bagaimana kalau domirnya domir standar? Huwa, inilah dia. Nasiya. Apa? Nasiya. Nah, kita masih bisa itu ya, masih kita bisa kenali ya. Bunyi awal A, bunyi akhir A. Ya, itu jadi tanda bahwa dia sudah lampau dari segi masa. Ayo kita baca tasrifnya bersama-sama. Nasiya. Nisyan. Itu maknanya lupa. Itu namanya lupa. Artinya lupa.
lupa. Akhto'a. Ya, nanti jangan nanya saya ya, nanti saya bingung jawabnya. Pak Guru, nasia yansa artinya apa? Lupa. Ah, masa Pak Guru lupa sih? Itu kan Pak Guru udah Paham. lama belajar bahasa Arab. Betul, lupa artinya. Ih, masa sih Pak Guru begitu aja lupa gitu ya. Selesai. Iya, nggak selesai-selesai. Nasia, yansa, nisyan. Nah, kemudian ada kata akhto'a. Ya, Oh, to'a. Kesalahan. Salah. Toa. Oke. Salah. Ada hamzah di awal. Gitu. Apa? Makna apa kalau ada hamzah di awal? Fi'il madin? Mekan ya. Bukan. Iya. Um, Akhto'a ini adalah pengembangan dari kata dasar yang terdiri dari 3 huruf dasar, yaitu khoto. Khoto. Khoto bermakna kekeliruan atau kesalahan. Khoto. Khoto. Jadi akhto'a bisa bermakna melakukan, gitu ya. Melakukan apa? Melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan. kekeliruan. Akhto'a mudhari'nya apa? Yukhti'u. Yuhtaru. Yuhtaru. Ya, yukhti'u. Yukhti'u. Yuhtiru. Akhto'a yukhti'u. Berbuat kesalahan atau berbuat kekeliruan. Akhto'a yukhti'u. Akhto'a yukhti'u. Mari kita lihat contoh penggunaan kata tersebut dalam jumlah kalimat. Lihat. Coba kita baca apa contoh kalimatnya. Al-insan. Khotoi wan nisyan. Ya, fotonya pendek ya. Fotonya pendek. Khotoi. Salah jangan berpanjangan. Khotoi wal. Al-insanu wan nisyan. Ya. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Mahalu. Mahalu. Tempat. Gimana caranya kalau kita punya ya punya persoalan seperti itu, maka dititik-titikkan. Titik-titikkan, nanti konteks akan bantu kita paham. Al-insan apa? Manusia. Ya, manusia. Titik-titik. Al-khotok apa al-khotok? Salah. Salah. Wanisian. Nisyan lupa. Lupa. Kira-kira kalau begitu titik-titik isinya apa? Manusia tempatnya titik, salah dan lupa salah ya. dan lupa. Lupa. Mahalu tempat ya? Tempat. Kan ada Tempat. manusia adalah Bisa diprediksi kira-kira apa titiknya? Tempat. Tempat. Iya, bagus. Mahalu bisa bermakna tempat. Karena berdasarkan tadi prediksi kita ya bahwa manusia, tempat, salah dan lupa. apa maksudnya begitu? Maksudnya bahwa Allah tidak salah, Allah tidak lupa. Lalu di mana adanya? Karena salah dan lupa itu adanya pada manusia, bukan pada Tuhan, bukan pada Allah. Ya, itu dia dari kata khoto inilah kemudian ya. Dulu kita punya ya, jadi sayyi'ah. Ya, bermakna dosa juga. Nah, sekarang dari kata khoto ini kita punya kata khoti'ah. Ya, kita punya kata khoti'ah. Ya. Khoti'ah itu tunggal, jamaknya khotoya. Khoti'ah jamaknya khotoya. Ya. Khotoya. Makna kata tersebut sama dengan kata zanbun, jamaknya dzunub. Nah, sudah ya. Kata dzunub tadi ingat ya? Tadi diingat
bermakna apa tadi, Zunub? Dosa. Kesalahan. Iya, bermakna dosa, bermakna kesalahan. Jadi ada beberapa kata ya. Ada beberapa kata yang memiliki makna dosa. Bahasa Indonesia sih mengungkapkannya dengan kata dosa saja. Nanti bersamaan dengan kemajuan di dalam pembelajaran kita akan menemukan bahwa al-itsm itu dosa yang macam begini, adzanbu itu dosa semacam ini, as-sayyi'ah itu adalah dosa yang macam ini, khoti'ah, khotoya itu adalah dosa semacam ini, gitu ya. Tapi untuk sementara kita untuk membangun pemahaman awal, kita sudah bagus sampai pada pemahaman bahwa ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang memiliki makna dosa. Oke. Itu dia dua kata yang pertama dan kedua. Yang bisa kita kembangkan dari ayat pokok yang menjadi kajian kita pada pelajaran ke-16 ini. Kata berikutnya ya, bisa kita kembangkan dari ungkapan la tahmil alaina isron. Apa maknanya la tahmil alaina isron? Malah membebani ya. Jadi alaina Tidak, engkau tidak memberatkan. membebani kami isron. Tidak memberatkan Memberi kami beban. beban. Ya, tidak memberatkan kami dengan beban. Ya. Dari mana dipahami ada makna tidak? Dari mana diduga bahwa la tersebut bermakna tidak? Tidak Fathah berhadapan tidak hilang itunya sukun. sukunnya. Dari mana dipahami bahwa la tersebut bermakna tidak? Ada di Tidak ikuti huruf hidup. sukun. Allah itu Menghadapi huruf hidup fathah. diikuti oleh Hurufnya mati. huruf hidup Menghadapi ya, fathah. sesudahnya. La tahmil itu Oh, tidak di sukun. Bagaimana? ya, tahmil. Tidak di Huruf keduanya sukun ya Pak? Sesudahlah Ada huruf ilmu kita begitu? Tidak, depannya fathah, menghadapi fathah. Ada ilmu kita begitu? Tidak Ada hidup. sukun di lam terakhirnya. Kalau sukun sifatnya print. Sudah? Tidak. Sudah. Ya, dulu ilmu kita adalah lainnya tidak jangan Pak. apa? Huruf terakhirnya Tidak mati, tidak hilang. Tidak mati, tidak Jangan hidup. mati, jangan hilang. Ya. Nah, itu coba lihat kata tahmil ujungnya. Itu tidak mati, apa mati? Mati. Kalau mati berarti jangan. Gitu. Kalau mati berarti maknanya jangan. Oh, Jadi iya. la di situ bukan bermakna tidak. Dia akan bermakna tidak kalau lam ujungnya itu tidak mati. Misalnya apa? La tahmilu. Nah, gitu. La tahmilu itu artinya Jangan. kamu tidak. Kamu tidak kalau dia. Tapi karena dia mati, la tahmil, lamnya mati. Jangan. La tahmil, lamnya mati. Jangan. Jangan mati, jangan hilang. Tidak mati, tidak hilang. Gitu. Jadi la di situ bermakna jangan. Ya, la di situ bermakna jangan. Oke, coba kita baca tasrifnya. Hamala yahmilu Iya. Hamala yahmilu haml. Ini terlihat ya, terlihat sekali
ciri madinnya terlihat dengan jelas, ciri mudhari'nya terlihat dengan jelas, ciri masdarnya juga bisa kita lihat. Ya, itu tanda lama yang kita dulu kenali. Hamala yahmilu ham. Bisa bermakna membebani, bisa juga bermakna membawa. Ya. Kalau bentuk sifatnya apa jadinya kalau bentuk sifatnya? Hamil. Hamil. Ya, itu Hamil. ya. Makanya ibu-ibu kalau hamil Membawa terus berat, beban. Berat. kemana-mana dibawa terus. Nah, hamil. Gitu. Kalau kita dengar kata hamil, mudzakkar apa muannats? Mana ya? Nah, itu nggak ada mudzakarnya karena memang udah pasti yang namanya hamil itu adalah wanita. Nah, katanya yang hamil itu adalah wanita. Belum ada ceritanya yang hamil itu adalah laki-laki. Tapi hamilnya beda. Bukan hamil anak. Hamil lemak. Iya. Hamil jalan. Kita lihat contohnya. Hamil. Milu. Apa contohnya? Milu. Milu. Akibat. Iya. Apa maknanya? Aku membawa Tas. Iya. Membawa Milu ma'i hakiba. Ahmilu ma'i hakiba. Itu contoh untuk kata hamala yahmilu haml. Kata berikutnya yang kita punya adalah dari kata anta maulana. Ada kata maula. Maula. pemimpin. Maula tuh bisa bermakna pemimpin. Aulia. Bisa juga bermakna penolong. Bisa juga bermakna yang dicintai. Maula sama dengan wali. Ya, sama dengan wali. Maka dalam bahasa Indonesia juga kita kan sering juga punya kita sering menggunakan kata wali, ya, kata wali dengan makna tersebut. Misalkan ya, kata wali bermakna penolong. Kalau ada anak kecil yang bawa motor lalu ditangkap sama Pak Polisi, itu untuk meminta pertolongan untuk menyelesaikan masalahnya si anak yang dipanggil siapanya? Wali kelas. Walinya. Gitu. Walinya. Yang dipanggil adalah wali. Itu apa? Untuk menolong si anak tersebut. Pelindungnya. Wali. Nah, kemudian ada pemimpin. Saya tidak tahu kalau di Padang itu kalau wali nagari itu artinya pemimpin tidak? Iya, Pak. Negeri. Iya. Negeri. Di daerah itu. Ini. Wali nagari. Wali nagari. Ya, wali nagari. Nagari 9, jadi sampai Malaysia tuh negeri 9. Wali gitu, bermakna pemimpin. Yang terakhir bisa bermakna yang dicintai. Ya, contohnya itu ya seperti wali band. Nah, itu. Wali band. Band anak-anak ya dicintai. Dan itu ya, mana-mana yang digunakan bisa bermakna tadi ya penolong. Ya, bisa juga bermakna pemimpin, bisa juga bermakna yang dicintai. Wali jamaknya aulia. Ya, wali jamaknya aulia. Ya, sama dengan maula. Kita coba ya, ibu-ibu pilih. Kira-kira apa makna wali yang cocok untuk setiap konteks kalimat berikut ini? Allah waliyul mu'min. Apa kira-kira maknanya? Allah waliyul. Allah waliul mu'min. Ini wali ada ini apa? Allah. Allah penolong penolong ya, penolong orang-orang.
Allah yang dicintai orang-orang Dicintai orang-orang mukmin dan dicintai, betul. Yang Itu dicintai maknanya. orang mukmin. yang Ya, dicintai. yang Dicintai dicintai. orang mukmin. Kalau alternatif yang lain apa maknanya? Penolong. Penolong. Pelindung. Penolong. Pelindung. Penolong. Enggak ada. Nah, gimana jadinya? Allah penolong. Penolong orang-orang mukmin. Iya, Allah penolong orang-orang Umat mukmin. mukmin. Allah waliyul mukminin. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Coba dibaca. Ja'ala Kafiruna Aulia. Amin dunillah. Alhamdulillah. Orang-orang kafir Dia nanya, orang-orang kafir menjadikan pemimpin Penolong. selain Allah. Penolongnya selain Allah ya. Sebagai pemimpinnya. gimana kalau dalam bahasa Indonesia? orang kafir Orang-orang kafir menjadikan pemimpinnya ya. Dinilai. Gini Pak Guru, pemimpin orang-orang kafir itu selain Allah. Selain Allah gitu ya. Orang-orang Orang kafir. kafir menjadikan penolongnya selain Allah. Selain Allah. Nah, gini, cara bahasa Indonesianya ya, cara orang Indonesia berpikir ya. Tuh. Siapa yang menjadikan, apa yang dijadikan sebagai apa? Kira-kira bahasanya begitu. Iya. Yang menjadikan orang kafir. Orang kafir Menjadikan pemimpinnya selain Allah. Allah. Udah. Ya. Kalau Kafir saya menjadi- pahamnya justru terbalik. Bagaimana Allah. terbaliknya? Orang-orang kafir menjadikan selain Allah, begitu. Orang-orang kafir menjadikan selain Allah sebagai pemimpin. Ya maksudnya. Kalau ibu tadi gimana? Tadi maksudnya gitu, tapi tadi akhirnya orang-orang kafir menjadikan pemimpin selain Allah. Iya, gitu. Coba bandingkan ya, bandingkan seperti tadi ya. Orang-orang kafir menjadikan pemimpin selain Allah. Kalau saya coba mengubahnya, Jadikan Allah orang-orang sebagai kafir pemimpin. menjadikan selain Allah sebagai pemimpin. Iya. Iya. Orang-orang kafir selain Allah Lebih enak menjadikan dengarnya, lebih jelas Lebih jelas. maknanya. Bisa Iya. dipahami ya bahwa orang-orang Ya, bisa. kafir menjadikan selain Allah sebagai pemimpin. sebagai pemimpin. Orang-orang kafir menjadikan selain Allah sebagai pemimpin. Menjadikan selain Allah sebagai pemimpin. Kalau kita kan tadi Allah ya. Kalau Iya. kita siapa pemimpin kita? Allah. Siapa penolong kita? Ya, Allah. pemimpin kita adalah Allah. Penolong kita adalah Allah. Kekasih kita adalah Allah. Tetapi kalau orang kafir, siapa pemimpin, siapa penolong, siapa kekasih mereka selain Allah? Nah, kalau ini bagaimana? Coba dibaca kalimatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Aliyun min awliya Allah ya Allah awliya illahi. Ada ungkapan yang belum terpahami? Jailani. Jailani kan nama ya. Abdul Ya. Jailani. Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah ya?
wali Allah gitu ya. Bukan. Iya, bagus. Waliyu. Oh iya. Maka Qadir Jailani, pemimpin dari para pemimpin Allah. Apakah? Tadi dulu deh. Pemimpin dari apakah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wali dari wali Allah gitu. Adalah wali dari Wali-wali Allah. dari wali-wali Allah. salah satu dari Ya. wali-wali Allah. Sudah? Sudah Pak Guru. Ya, baik. Coba kita lihat ya. Aulia ini tunggal apa jamak? Jamak. Ya, bagus. Sebelum kata aulia itu ada Ada min. kata apa? Ada min. Waliyu. Ya, bagus. Apa yang diingat? Adakah yang diingat? Atau Bagus. umpama, kalau ada jamak, ya, ada min diikuti oleh jamak, Bagian dari. nah, Ya berarti melahirkan makna apa? Syekh Salah satu dari Syekh Abdul Qadir, apakah Syekh Abdul Qadir Jailani sebagian dari salah satu dari wali-wali Allah. Itu bagus. Lebih cocok itu ya. Salah satu dari wali-wali Allah. Tapi ini manusia apa bukan? Manusia. Manusia. Jadi yang lebih enak kalau bahasa Indonesia kita, kalau manusia dibandingkan salah satu, salah seorang? salah seorang. seorang. Jadinya begitu. Coba dirangkai menjadi kalimat. Apakah Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani Ini salah seorang dari wali-wali Allah. salah seorang dari wali-wali Allah? Iya. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah seorang wali Allah? Oke, baik gitu ya. Kalau wali di situ sudah jadi istilah ya, wali di situ. Biasanya kita kalau mendengar kata wali itu apa yang terpikir kalau kita? Perwakilan. Allah itu kan Kita bilang ah, itu salah seorang wali misalnya. Habib Rizik itu wali apa bukan sih? Kira-kira apa maknanya kita dalam pemahaman umum kita kalau mendengar kata wali? Ulama. dicintai, Orang tua, wali, yang dicintai. wali murid. Kalau orang dicintai ya, kalau orang dicintai rasanya sih nggak begitu ya. Kalau orang dicintai. Kalau orang tua enggak. Kalau saya ya dia tahu kalau ibu-ibu ya sekaliannya. Saya menangkap kesan pesan bahwa kalau orang Indonesia mengatakan wali itu maksudnya adalah orang yang hebat. Hebat karena kedekatannya dengan Tuhan. Saya menduga begitu gitu. Karena itu tidak banyak orang yang disebut sebagai wali. Kasih Allah. Ternyata, kalau zaman dahulu kira-kira orang sakti gitu ya. Sakti. Wali itu seorang yang sakti. Orang sakti karena kedekatan dengan Allah. Itu wali. Maka di dalam sejarah Indonesia kita punya wali songo gitu, wali sanga, wali songo, wali sanga, ya sebagai orang-orang yang hebat, pemimpin jadi pemimpin tapi bukan hanya sekedar pemimpin biasa, tetapi orang hebat, pemimpin yang dekat dengan Allah. Itu kata wali. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ada kata lain. Ini kalau kata wali digabungkan dengan al-mar'ah. Waliyul mar'ah. Jadi waliyul mar'ah. Apa jadi maknanya? Wali nikah. Wali nikah. Jadi wali nikah. Ada waliyul mar'ah. Jadinya wali nikah. Ini adalah contoh penggunaan maula yang diambil dari ungkapan yang sebelumnya. Coba dibaca lengkapnya.
anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Anta Maulana Fansur fansurna Alal kafirin. Iya, baik. Apa maknanya? Engkau yang Allah menolong menolong kami kami kafir. Tolonglah kami, Iya. penolong kami, Tolonglah kami kami dari Kaum kaum kafir. Ya, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Itu dari ungkapan anta maulana. Kemudian ada waliyul mar'ah. Nah, sekarang ini ibu-ibu sekalian, ini ada kata, ya, ada kata yang maknanya terasa jauh berbeda. Ya. Maknanya terasa jauh berbeda, walaupun dia punya hubungan dengan kata yang sedang kita kaji. Apa maksudnya? Kata wali, kata maula. Kata wali, kata maula. Itu ada kata tawalla. Kata tawalla, kata yatawalla. Maknanya berpaling. Ini yang perlu mendapat perhatian kita. Tawalla, yatawalla maknanya berpaling. Maknanya berpaling. Dari makna sebelumnya, kalau ada wala, wali, itu maknanya apa tadi? Maknanya menolong. Maknanya menolong. Nah, tapi bagaimana ngakalinnya ini bisa bermakna berpaling? Kita inilah orang Indonesia ada kata tak. Apa artinya tak? Tak. Tidak. Tidak. Ada tidak. Maka saya mencoba ngakalinnya gimana caranya ini. Sekali-kali aja bisa nyangkut. Wali itu, wala itu, wali, wala. Itu satu akar ya, satu akar kata yang sama. Artinya menolong. Lalu tak artinya tidak. Ya. Tidak menolong. Konteksnya seperti apa? Kalau lagi duduk lagi asik-asik makan, lagi masak, lagi asik-asik makan, lapar ini ada makanan. Apa tadi namanya? Kuning apa tadi Bu Feni? Nasi kuning serundeng. Masak serundeng. Ya, lagi makan nasi kuning serundeng begitu. Ya, gitu. Ada pengamen ya, ada pengamen. Tiba-tiba suaranya nggak enak, datang gitu, minta. Minta. Gitu. Minta gitu. Katanya, Bu, tolong Bu untuk makan Bu, tapi kesannya maksa. Daripada nggak enak gitu ya. Nah, saya nggak mau nolong katanya. Saya nggak mau nolong orang semacam itu gitu. Gimana caranya kita palingkan aja mukanya. Jadi, tidak mau nolong, jadinya berpaling. Akhirnya buros berpaling. Tawalla gitu ya. Tawalla ya tawalla. Ya, itu bermakna berpaling. Tawalla ya tawalla. Walaupun di sini agak jauh ya, agak jauh hubungannya ya, hubungan dari kata maula, hubungan dari kata wali. Tawalla ya tawallanya agak jauh hubungannya. Nah, tapi bagaimana cara kita pahaminya kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Tapi diingat bahwa tawalla ya tawalla maknanya berpaling. Ya, maknanya berpaling. Oke. Coba kita lihat kalimatnya bagaimana jadinya. Tawalla an amrillah. Ya, baik. Jadi apa makna lengkap kalimat tersebut? Orang fasik
berpaling dari perintah dari Tidak perintah Allah. Allah. berpaling dari perintah Allah. Allah. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya kata anta maulana, maka habislah tanmiyatul mufrodat kita pada pelajaran kita yang ke-16. Nah, untuk selanjutnya ini kita coba memantapkan. Kita coba memantapkan kembali penguasaan kata-kata yang kita pelajari pada bagian tanmiyatul mufrodat pada pelajaran ini. Sebelum ke sana, sebelum kita ke latihan, coba kita lihat lagi apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Yang pertama, untuk tanmiyatul mufrodat kita sudah mempelajari kasaba yaksibu. Ya, bermakna berusaha tadi untuk kasaba yang baik. Kemudian iktasaba untuk yang tidak baik. Kata berikutnya dari innasina au akhtona. Ada dua kata yang kita pelajari, yaitu kata nasya, yansa, nisyan, lupa, kemudian akhto'a, yukhti'u, keliru atau salah. Ada khoto'. Nah, kemudian dari sini ada kemudian ungkapan khoti'ah. Khoti'ah jamaknya khotoya. Yang berikutnya la tahmil alaina isron. Ada kata hamala yahmilu. Ada kata hamala yahmilu, membawa. Kemudian kata terakhir yang kita kaji pada pelajaran ke-16 kita hari ini adalah dari kata maula. Kata maula, perhatikan tulisannya, dia kalau digabung dengan kata lain menjadi satu rangkaian, tulisannya seperti itu, maulana, ya, alifnya berdiri, tapi kalau dia berdiri sendiri jadinya maula. Alifnya tidak berdiri, alifnya seperti ya, yang kita sebut dengan alif bengkok. Wali, maula memiliki beberapa arti, ada bermakna penolong, ada bermakna pemimpin, ada juga bermakna yang dicintai. Ada waliul mar'ah, wali nikah. Nah, kemudian yang terakhir sekali tadi yang kita pelajari adalah dari kata tawalla ya tawalla yang bermakna berpaling. Tawalla ya tawalla yang bermakna berpaling. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, untuk memantapkan kata-kata yang tadi sudah kita pelajari, ayo kita kerjakan tamrinat untuk pelajaran yang ke-16 ini. Tamrinat pertamanya apa? Tamrinatnya adalah menjodohkan. Mari kita pasangkan muzawajah. Menjodohkan. Ada ungkapan yang sebelah kanan, kita jodohkan, kita pasangkan dengan ungkapan yang sebelah kiri. Manakah kira-kira yang cocok? Manakah kira-kira ungkapan yang cocok dari segi makna? Yang pertama di sebelah kanan kita punya kata pertama, ada kata apa? Al-insan. Al-insan. Kemudian Allahu la yuhibbuna. Kemudian berikutnya yajibu alal muslim. yajibu alal muslim. Ya, kemudian berikutnya yuhibbul fasik. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Pilihan yang kita punya pertama adalah al-khotoya wa dzunub. Kemudian berikutnya mahallul khoto'i wan nisyan. Yang berikutnya kasbul halal. Kemudian berikutnya la yukallifu nafsan. Dan yang terakhir ma la taqata lana bi. Ya, ma la taqata lana bi. Baik, untuk yang pertama siapa? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Dian. Al-insan mahalu khoto wanisyan. Oke, bagus. Yang kedua, siapa? Silakan. Saya Pak Guru. Silakan, Bu Yurneli, silakan. Allahu la yuhamil luna ma la taqata lana bi. Iya, bagus. Berikutnya, yang nomor 3. Siapa? Saya Pak Guru. Silakan. Silakan Bu Nur.
yuhibbu ala al-muslim. Yuhibbul fasik. Halalan kasbul al-halal. Bagaimana? Yang ketiga? Yuhibbu alal muslim kasbul halal. Coba perhatikan ya. Perhatikan yang ini dan perhatikan yang ini. Serupa tapi tak sama. Coba diamati lebih teliti. Besarin Bu. Apa yang di atas? Yuhibbu Ala muslim berarti ini kan artinya Apa? Bacanya yang di atas? yuhibbu alal muslim. Coba Ini sekali lagi perhatikan. Oh, yujibu, astagfirullah. Yujibu alal muslim. Nah, Yajibu. sekarang perhatikan Yajibu alal muslim kasbul halal. Baik, ya. Matanya udah kacur. Nanti kelihatannya ya. Aku ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Dapat yang susah ntar. Takut itu penuh ya keretanya ya ntar di itu. Dari karet kalau udah sorean ya. Yajibu. Oke, berikutnya yang terakhir. Siapa? Ros. Silakan Bu Ros. Yuhibbul fasik al-khotoya wa dzunub. Iya, bagus. Siapa yang belum ambil bagian? Nah, itu dia. Soalnya 4. Siapa yang belum bagian? Bu Feni, Bu Yurneni. Ya, silakan. Bu Feni, rangkaian yang pertama setuju apa tidak? Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Setuju, Setuju Pak? atau tidak? Setuju. Apa maknanya? Manusia tempat. Wah. Manusia al-insan mahallu. Masya Allah, lupa lagi. Beliau senangnya setuju terus ini. Mahallu Tapi khoto'i. beliau untung ya, hitung-hitungannya pandai gitu. Jadi kalau ditanya, setuju nggak harganya segini? Itu mah kalau bilang setuju itu untungnya udah baca itu. Setuju nggak? Gitu. Manusia tempatnya berbuat salah gitu, Pak. Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Apa maknanya? Manusia tempatnya berbuat dosa ya. Nisyan lupa. Oke. Pak, khoto kesalahan. Manusia tempatnya lupa. Al-insan mahallu itu apa ya Pak? Lupa lagi Pak, mahallu. Tempat. Manusia tempat lu khoto ya dan dosa. Allah. Ya. Lupa. tempat salah dan dosa Pak. Manusia Jadinya salah dan lupa dan zunub. Dosa juga bisa, lupa juga bisa, Pak. jadi yang diputuskan yang mana yang mau dipakai? Manusia tempatnya salah dan dosa tempatnya manusia tempat salah dan dosanya, Pak. Apa? Hasil akhirnya apa? Manusia tempat salah dan dosa. Yang bermakna dosa yang mana? Wanis khoto'i. Apa maknanya khoto'i? Khoto'i dosa. Kesalahan, kekeliruan sih. Nah, terus? Salah ya. Manusia tempatnya salah dan nisyan dan lupa.
Sudah? Udah Pak. Ah, Manusia sudah teringat semua. Namanya manusia ya. udah Namanya lama manusia, belajar. tempat salah dan lupa. Apa jadinya? Ya Pak. Hanya Allah yang paling benar. Apa jadinya dari awal? Manusia tempat khoto, tempat salah dan khoto dan nisyan lupa. Jadi Ibu ingat apa lupa ini artinya nih? Manusia tempat salah dan dosa gitu aja ya Pak. Yang bermakna dosa yang mana? Keliru atau kekeliruan. Salah. Khoto itu kan salah. Iya. Salah, kesalahan, kekeliruan. Nisyan lupa. Manusia tempat salah dan lupa. Iya. Jadi Ibu ingat apa lupa nih maknanya nih? Kayaknya. Dulu Ya, kalau baik. Berikutnya siapa Bu Feni? Berikutnya siapa? Bu Dian udah ya? Bu Sri Pak. Yang mana, Bu? Ibu Sri kan udah bukan tadi. Yang tadi saya salah Pak, gimana Pak? Yang mahalul khoto iwan nisyan. Sudah? Ya, berikutnya siapa? Siapa, Bu? Bu Sri Sri yang mana? Sri ada. Lestari. Sri Rosmawati atau Sri Lestari. Sri Lestari. Begitu dong, Bu, biar jelas. Ya, lupa ada dua. Taunya Bu Ros doang. Bu Tari. Bisa, Bu Sri Lestari? Allahu la yuhammiluna mala taqata lana bih. Allah Allah tidak akan membebani Allah tuh apa ya? Allahu yuhamil, Allah tidak Yuhamil. akan Kemana? Apa Bu? Bisa? Allah tidak akan membebani pada kami tidak mempunyai kemampuan. Sudah? Dah. Baik. Allahu la yuhammiluna, apa maknanya? Allah tidak akan membebani. La yuhammiluna, ada nanya Bu? Nah, Allah tidak akan membebani kami. Ma la taqata lana bihi. Malato kota nabi. Malato kota nabi, kami tidak punya kemampuan. Ma apa di sini artinya ma? Tidak punya. Dari mana diduga ma bermakna tidak? Malato kami tidak. Malato tadi apa ya? Malato tidak punya kemampuan. Ma apa di sini? Ma? Ma-nya tidak sesuatu. Kalau la-nya? La-nya jadi satu, Pak. Malah jadi satu. Seingat Ibu, ma yang bermakna tidak itu ada cirinya tidak? Ma yang, kenapa Pak? Ma yang bermakna tidak itu ada cirinya tidak?
Enggak ada, Pak. Sesuatu, ma di sini sesuatu. Sesuatu, la-nya tidak. Ya, Pak. La-nya tidak. Berubah ya? Ma-nya di sini sesuatu, la-nya tidak. Jadi sesuatu yang tidak apa? Tidak punya kemampuan. Siapa yang punya kemampuan? Tidak mempunyai kemampuan untuk dibebanin, Pak. Siapa yang tidak punya kemampuan? Seseorang yang ini kan kitanya, Pak, kita, kami. Iya, bagus. Bagaimana jadinya kalau digabung menjadi satu? Digabung ya. Digabung. Kami tidak punya kemampuan sesuatu. Kami tidak punya sesuatu, malah sesuatu malah tidak, sesuatu tidak punya kemampuan. Kami tidak punya sesuatu kemampuan untuk dibebanin. Iya, bagus. Coba digerangke dari awal bagaimana jadinya? Aduh, ditulis lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Allah tidak memberikan beban kepada kami, tidak mempunyai suatu kemampuan untuk dibebani. Ya, bagus. Paham ya, Ibu maksudnya ya? Iya. Iya, bagus. Yang lain, bagaimana yang lain? Yang lain saya tidak cocok, Pak Guru. Bagaimana? Perbaikin, Bu Ros. Saya tidak sama. Iya. Bagaimana? Saya Allahu la yuhamiluna itu dengan la yukallifullahu nafsan. Nanti dulu ya kalau punya ini. Kalau punya pendapat yang lain, kita coba tadi rangkaian yang tadi. Oh, yang tadi. Ini kan jawaban yang tadi, Bu. Kita gabung. Kan sudah dijawab tadi. Allah tidak akan memberatkan kami apa yang tidak kami mampu. Ya, baik. Tadi yang kedua ini siapa yang punya ide pilihan yang kedua ini? Saya, Pak Guru. Bagaimana Ibu pahami kalau rangkaiannya seperti itu? Seperti itu gimana? Kalau saya, Allah tidak memberatkan sesuatu kepada kami, apa yang kami sesuai dengan kemampuan kami. Bagus. Yang bermakna sesuai dari mana? Ada ide sesuai? Ya, nggak tahu. Tidak tahu, baik. Kalau Bu Ros tadi idenya gimana, Bu Ros? Kalau pasangan saya yang cocok yang mana? idenya itu kan kalimat yang pertama Allahu la yuhamiluna. Allah tidak memberatkan kami. Itu ada persamaannya, Pak Guru. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberatkan manusia. Iya, baik. Itu bisa bersambung kalimatnya? Tidak, itu hanya persamaan. Oh, hanya persamaan. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa setelah Bu Sri Lestari? Ada setelah Bu Sri Lestari? Nomor 3 siapa? Tadi Ibu Nursi ya? Oh.
Yang ditunjuk saya tadi yang ditunjuk Lestari gitu, Pak Guru, apa yang tadi ini? Kalau yang menjawab tadi saya. Yang dipilih oleh Bu Sri Lestari siapa? Sri pilih Bu Sri. Oh. Yang belum aja Pak, Bu Nursyah kali belum kali ya. Oh, belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'alal muslim. Saya mengartikan di sini wajib untuk orang muslim. Kasbul halal. Usaha halal. Iya, bagus. Pokok kalimatnya apa di sini kira-kira, Bu? Pokok kalimatnya yuhib, yajibu. Pokok kalimat itu istilah lain kita apa? Subjek. Iya. Subjeknya apa dalam kalimat tersebut? Subjeknya itu yajibu, wajib. Istilah lain dari pokok dan subjek apa? Istilah lain dari pokok, pokok kalimat. Selain pokok, selain subjek, apa istilah lainnya? Oh, predikat. Itu maksudnya Pak Guru? Itu yang Ibu pahami bahwa subjek itu istilah lainnya predikat, begitu? Kalau subjek yang saya pahami dia yang diterangkan, yang mana? Kan ya. Pokok kalimat yang menerangkan. Tanya teman-teman yang lain lagi ya, coba tanya teman lain. Istilah lain untuk pokok kalimat atau subjek adalah awal kalimat. Istilah lainnya awal kalimat, kata Bu Ros. Yaitu kalau letaknya ya, kalau awal kalimat itu letaknya. Yang kita sering ya, yang sering kita gunakan, yang berbunyi Pak Guru, istilah lainnya adalah pelaku. Oh iya, pelaku. Istilah lainnya pelaku. Hati-hati ya dalam membaca teks bahasa Arab ya. Dalam teks bahasa Arab itu seperti yang kita sudah pelajari dulu sekali waktu kita bicara tentang ciri khusus bahasa Arab, itu bisa saja di awal kalimat bahasa Arab itu adalah predikatnya. Oh iya. Ya, gitu. Karena ada dua pola ya, ada dua pola kalimat dalam bahasa Arab. Bisa subjek diikuti predikat, bisa predikat diikuti oleh subjek. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia ya begitu ya, ada bedanya gitu. Subjek diistilahkan juga pokok, diistilahkan juga pelaku. Kira-kira apa di situ Bu pelakunya? Orang Muslim. Nah, kalau begitu maka kalimatnya menjadi seperti apa? Orang Muslim wajib, untuk orang-orang Muslim wajib, orang-orang Muslim wajib usaha halal. Iya, begitu kan? Nggak tahu itu bagaimana dalam kesan yang timbul dalam pikiran Ibu antara mengatakan gitu ya, wajib apa tadi? Usaha. Yang pertama tadi. Tadi wajib atas orang Muslim usaha halal. Nah, gitu. Dengan Muslim. Orang Muslim wajib usaha halal. Iya. Nggak tahu itu bagaimana rasa dalam diri Ibu ya. Bisa dalam rasa Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengawalinya dengan subjek dulu, dengan pelaku dulu. Oke, terima kasih Bu Nur. Berikutnya Pak Guru saya mau tanya halal di sini kok dihilangkan gimana ya? Maksudnya dihilangkan gimana Bu? Nggak, maksudnya kan kalau kita terjemah, kalau tadi konteksnya orang Muslim wajib usaha halal, kan maksudnya untuk kalimatnya mungkin apa dengarnya enak, tapi Allah ini ada apa dengan Allah? Iya. Maksudnya saya nggak terjemahkan. Dipotong, dihilangkan. Gitu, ya. Memang kita harus terbiasa begitu. Terbiasa dalam arti jangan risau kalau ada kata Arab tapi tidak ada Indonesianya.
Atau sebaliknya gitu. Tidak ada kata Arabnya, tapi ada bahasa Indonesianya. Karena ketika kita mengungkapkan pemahaman, itu artinya idenya ya. Idenya yang kita pindahkan dari ide awal yang berbahasa Arab menjadi ide bahasa Indonesia. Bukan memindahkan kata demi kata. Gitu. Udah harus dimunculkan artinya ya Pak Guru. Kalau enggak enak Pemahaman ya, karena yang kita utamakan itu adalah pemahaman, bukan menyalin, bukan menerjemahkan kata per kata. Nah, maka tadi ketika la yuhamiluna ma la taqata lana bih itu juga menjadi tidak sederhana karena kita kemudian bergantung dengan kata demi kata yang ada. Tidak langsung pada penekanan kepada pemahaman. Begitu Bu komentarnya, tidak apa-apa. Tidak semua yang ada bahasa Arabnya ada Indonesianya, ya. Begitu juga sebaliknya, tidak semua ada Indonesianya itu ada kata yang bermakna demikian dalam bahasa Arab. Pemahaman yang kita utamakan. Berikutnya siapa Bu Nur? Bu Feni. Yuhibbul fasiq. Yuhibbul fasiq. Ini sudah tadi Orang fasik. Orang fasik. Terus? Khotoya wa dzunub. Iya. Khotoya. Yuhibbulnya apa ya Pak? Yang lain ada yang masih ingat yuhibbu? Itu Cinta ya, disenangi, senang. menyukai. Menyukai. Siapa yang menyukai? Orang-orang fasik. Orang fasik. Iya. Orang fasik. Orang fasik suka apa? Berbuat Dan berbuat kesalahan dan dosa. Perbuatan salah dan Dan dosa. Ya, wazunu. Salah dan dosa. Junub. Oke. Kalau digabungkan menjadi satu bagaimana caranya? Salah dan dosa. Fotoin. Ayo Bu Penny, Iya. gabung. Apa sih? Hamba. Orang fasik, menyenangi. Maaf Bu Nur, tadi apa yuhibbul? Tadi ada anak saya soalnya nggak dengar. Yuhibbul tadi apa Bu? Menyenangi. Kalau nggak salah, Menyenangi. menyukai atau menyenangi. Suka. Menyenangi. Menyukai kata Bu Ros. Kalau saya tadi menerjemahkan menyenangi. Ya sama aja Mas. Orang fasik menyenangi apa tuh? Orang kan al-fasik berarti kan sifat ya, orang fasik. Orang fasik menyenangi perbuatan dosa, perbuatan salah dan dosa. Iya. Sudah? Udah Pak. Iya. Khotoya. Baik. Nah, dari yang tadi sudah dikemukakan, serasa semua itu ya, serasa semua nyambung ya. Nyambung dengan catatan khusus untuk nomor 2 ada 2 pilihannya. Ya, ada 2 pilihan dan dirasa juga itu nyambung. Apakah pasangannya la yukallifullah atau ma la taqata. Coba kita lihat bersama-sama manakah pasangan yang dianggap paling cocok untuk setiap ungkapan tersebut. Insya Untuk Allah. kali ini prediksi Bu Ros kurang tepat. Untuk kali ini prediksi Bu Ros kurang tepat. Yang tepat adalah seperti yang sudah diprediksi oleh Bu Yurneli. Lebih Coba kita nyambung. baca akhirnya rangkaiannya bagaimana Ibu-ibu sekalian. Yang pertama,
Allah Al-insan manusia. Allahu la yajibu 'alal muslim yuhibbul fasih al-qataya wa Jadi yang tadi benar ya Pak ya? ya malah taqatala nabi. ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar deh. Itu Pak Guru arti yang Ya. tadi saya nggak berapa dengar ya, yang Allahu la yuhammilna ma la taqata nabi. Jadi arti yang pas yang teras yang cocok tuh apa tadi terjemahannya Pak Guru? Ada versi Bu Sri Lestari, ada versi Bu Ros, dan ada versi Bu Yurneli tadi. Ibu mau yang mana? Saya tadi nggak tapi fokus tadi, cuman Ya, punya saya kita dengarkan ya versi Bu Sri Lestari dulu. Silakan Bu Sri Lestari apa? Allah tidak membebani kami sesuatu yang tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan buat kami. Itu dia versi Bu Sri Lestari. Sekarang versi Bu Sri Rosmawati. Allah Tapi kemampuannya memberatkan kami. Udah dulu Bu Sri Lestari, udah dulu. Sekarang saat Bu Sri Rosmawati. Silakan Bu Sri Rosmawati. Allah tidak akan memberatkan kami apa yang tidak kami mampu. Iya, bagus. Kemudian sekarang versi Bu Yurneli. Allah tidak akan memberatkan kami apa yang tidak sesuai dengan kemampuan. Iya, bagus. Kalau Bu Nur mana yang paling enak dari 3 versi tersebut? Atau mungkin punya versi sendiri? Apa yang tidak sesuai dengan kemampuan, apa yang kami tidak mampu. Antara Bu Ros sama Bu Yurneli nih yang ini. Jadi Allah tidak akan memberatkan kami apa yang tidak sesuai dengan kemampuan kami. Iya, tidak mampu. Saya yang terakhir aja Bu Yurneli. Nah, itu makna-makna yang tadi sudah ibu-ibu ungkapkan itu bisa terasa lebih ringan kalau ibu-ibu menambahkan kata dengan. Dengan Allah. Setelah memahami makna yuhammiluna, itu tadi tambahkan kata dengan, bisa lebih mudah untuk dipahami. Allah tidak akan membebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Gitu, jadi bisa lebih. Gitu. Sesuatu yang tidak mampu. Sesuatu yang tidak mampu. Bisa dipahami beberapa alternatif tadi? Bisa. Oke. Jika demikian, maka itulah akhir dari kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.